Kematian. Alfian menghempas tubuhnya pada kasur. Dia lalu memikirkan kembali kata-kata Aisyah tadi. Bukan maksudnya mengobrol janji. Hanya saja Alfian tak tahu jaminan apa yang harus dia beri pada Aisyah agar dia dipercayai. Namun rupanya, rasa kecewa Aisyah seakan benteng penghalang baginya. Semakin sakit hatinya, maka semakin kokoh jugalah pertahanannya. Makin terbentang luas pulalah jarak di antara keduanya. Begitu banyak rasa sakit yang telah ia ciptakan, maka tak heran jika Aisyah akan lebih sulit untuk ia luluhkan. Meskipun begitu, sesulit apapun istrinya akan ia perjuangkan. Tak akan lagi ia sia-siakan. Sudah cukup kebodohannya telah mengabaikan. Sementara Anita, dia juga sadar telah sangat menyakitinya. Alfian tahu ini semua karena kesalahannya. Wajar juga jika Anita begitu marah hingga mengancam tak akan melepaskannya. Hati Anita kini dipenuhi rasa kecewa dan sakit hati. Tapi Alfian yakin jika suatu saat Anita akan mengerti jika memang mereka pernah saling cinta, berbagi rasa bersama. Namun apa daya, takdir tak mempersatukan keduanya, hingga hatinya juga perlahan berpaling darinya. Seakan tahu tempatnya, hati ini seakan tahu jika Aisyah lah yang terbaik untuknya. Asteris. Aisyah sedang sibuk memasak untuk kakaknya yang akan kembali dari rumah sakit hari ini. Saking sibuknya dia tak menyadari jika Alfian sudah berdiri di belakangnya. Membuka pintu kulkas nampak mencari-cari sesuatu. "Aku lapar," ucap Alfian sambil duduk di meja makan. Aisyah kaget. Dia lalu melirik sang suami. "Apa ada yang bisa dimakan?" Alfian melihat istrinya. "Sebentar," jawab Aisyah sebenarnya dengan diliputi rasa heran. Dia melihat jam. Tak biasanya suaminya keluar kamar sepagi ini. Ditambah lagi ini kali pertama suaminya juga meminta makanan padanya. Aisyah tak ingin banyak bicara. Dia hanya menduga jika mungkin suaminya pasti harus berangkat lebih pagi kali ini. Dia lalu menyegerakan memasak makanannya. Alfian duduk di kursi, sambil membaca serius sebuah map di tangannya. Hingga akhirnya Aisyah menyajikan makanan untuknya. Aisyah melayaninya dengan baik, mengisi piringnya dengan nasi serta lauknya. "Duduklah, kita makan bersama." Alfian menatap Aisyah lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Tidak, duluan saja," jawabnya pelan. Alfian mengerti. Tak mungkin Aisyah akan mau makan bersama. Karena itu berarti dia harus membuka cadarnya. Sementara Alfian makan, Aisyah sibuk membereskan dapur. Sesekali Aisyah melihat suaminya tetap sibuk membaca beberapa helai kertas di tangannya sambil sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya. "Jam berapa kita akan berangkat?" tanya Aisyah ketika pekerjaannya di dapur selesai. "Aku akan berangkat sekarang. Aku ada operasi penting hari ini." Alfian mempercepat makannya. "Baiklah, aku siap-siap dulu," ucap Aisyah sambil akan berlalu pergi. "Kamu tidak makan dulu?" "Tidak, nanti saja di rumah sakit." 5. Di rumah sakit. Aisyah terlihat kaget mendengar kabar jika Kak Siti belum diperbolehkan pulang hari ini. Badannya sedikit demam. Karena itu dokter belum memperbolehkannya untuk pulang. Zainab menjelaskan. Aisyah mendekati Siti, memegang badannya yang memang dirasanya sedikit panas. "Dokter benar, Kak Siti harus sudah benar-benar sembuh baru bisa pulang." "Tidak apa-apa Kak, ada kami di sini yang akan menjaga kakak hingga sembuh. Jangan banyak pikiran. Jangan memikirkan yang lainnya. Pikirkan saja kesehatan kakak." Aisyah memeluk kakaknya. Siti mengangguk. Ketiganya saling tersenyum seolah saling memberi semangat. Alfian tampak duduk di bangku, bersiap untuk melakukan operasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia terlihat sedikit gugup sambil sesekali membaca beberapa helai kertas di tangannya. "Al, kita harus bicara." Anita tiba-tiba datang dan menghampiri Alfian.
Alfian kaget. Dia langsung melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. Jangan sekarang. Aku sibuk. Aku tidak peduli. Pokoknya kita harus bicara sekarang. Alfian menarik napas panjang sambil berdiri. Sudah kubilang jangan sekarang. Alfian akan pergi. Aku mau sekarang. Anita menahan tangan Alfian. Sudah tentu Alfian kaget. Dia menepis tangan Anita. Anita, kumohon. Hentikan. Kelakuanmu yang seperti ini yang semakin membuatku yakin jika meninggalkanmu memang keputusan yang benar. Anita kaget. Dia nampak akan marah. Namun kemudian beberapa orang datang dan melihat keduanya. Dan ingat jika direktur sudah mengingatkanmu. Jangan buat keributan lagi atau kali ini kamu akan kena sanksi. Bisik Alfian. Anita menahan diri. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Alfian untuk pergi. Anita terlihat kesal melihat Alfian meninggalkannya. Aku mau sekarang. Anita menahan tangan Alfian. Sudah tentu Alfian kaget. Dia menepis tangan Anita. Anita, kumohon. Hentikan. Kelakuanmu yang seperti ini yang semakin membuatku yakin jika meninggalkanmu memang keputusan yang benar. Anita kaget. Dia nampak akan marah. Namun kemudian beberapa orang datang dan melihat keduanya. Dan ingat jika direktur sudah mengingatkanmu. Jangan buat keributan lagi atau kali ini kamu akan kena sanksi. Bisik Alfian. Anita menahan diri. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Alfian untuk pergi. Anita terlihat kesal melihat Alfian meninggalkannya. Sepertinya operasinya sudah selesai. Kalau mau saya antar. Ucap perawat menawarkan diri. Aisyah mengangguk. Dia memang harus bertemu sang suami. Setidaknya jika Alfian masih sibuk. Dia akan pamit jika dirinya akan pulang lebih dulu. Mereka berdua berjalan menuju ruang operasi. Sesampainya di sana, Aisyah melihat ada keributan. Aisyah melihat beberapa orang menangis histeris. Ada juga yang berteriak dan memaki. Aisyah yang penasaran berjalan semakin dekat hingga akhirnya melihat suaminya tertunduk nampak sedang dimarahi. Kamu sudah bunuh anakku. Kalian sudah membunuhnya. Seorang ibu-ibu nampak menangis sambil memukul-mukul dada suaminya. Kenapa kamu membunuhnya? Ibu itu terus menarik baju Alfian hingga sesekali kembali memukul dadanya. Alfian terdiam. Aisyah kaget. Dia lihat tak seorang pun yang mencoba menghentikan ibu itu. Begitu juga dengan Alfian sendiri yang nampak pasrah membiarkan dirinya dipukuli. Suaminya itu juga terlihat tak kalah syok dan sedih. Tertunduk dengan penuh rasa bersalah. Kembalikan anakku padaku. Kenapa kalian membunuhnya? Anakku masih sangat muda. Kenapa dia mati secepat ini? Ucap ibu itu terus-menerus sambil menangis. Ibu, Aisyah memegang tangan ibu itu. Kematian menjemput dengan berbagai cara dan jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tak harus tua. Ucap Aisyah mencoba menenangkan ibu itu. Semua orang melihat Aisyah, terutama dengan Alfian yang kaget melihat istrinya di sana. Segala sesuatu yang hidup sudah ditentukan batas waktunya dan bagaimana caranya kembali. Kita manusia bisa apa jika Allah yang berkehendak? Aisyah menatap lembut ibu itu. Semua orang yang menangis langsung terdiam. Mereka hanya dokter, bukan Tuhan. Tangannya tidak ajaib hanya karena bisa menyembuhkan orang. Begitu juga tidak sakti untuk bisa mencabut nyawa seseorang. Semua itu ada Allah SWT yang menentukan.